Do you wanna know? Halo jiwa-jiwa optimis, khususnya siswa-siswi baru SMPN 7 Mataram, tahun ajaran 2020-2021. Selamat datang, selamat berjumpa di SMPN 7 Mataram yang tercinta. Spenju selalu di hati, selalu dinanti. Bu Guru memaparkan materi MPLS terkait tentang tata cara dan motivasi belajar yang efektif. Terlebih dahulu, perkenalkan nama Bu Guru. Nama lengkap Bu Guru Ninengah Suarsini SPD MPD. Kalian cukup memanggil Bu Guru agar lebih akrab Bu War saja ya. Bu Guru mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 dan 9. Selain Bu Guru, rekan Bu Guru juga sebagai pemateri di sini, yaitu Ibu Alipi Siswiana Rahayu, SPSI, MSI. Kalian boleh memanggil Bu Alipi. Beliau mengajar bimbingan konseling kelas 7, sekaligus sebagai konselor sekolah. Agar tidak berpanjang kalam, Bu Guru akan memaparkan materi tentang tata cara dan motivasi belajar yang efektif. Namun sebelumnya, Bu Guru akan paparkan terlebih dahulu apa sih belajar yang efektif. Belajar yang efektif adalah belajar yang berdasarkan melalui pengalaman. Ini menurut pakar Kronberg namanya. Selanjutnya, ada pakar yang lain yang mengatakan bahwa belajar yang efektif adalah belajar produktif dalam waktu tertentu dalam mengerjakan banyak hal. Ini menurut Luh Muryasih. Kemudian, apa sih ciri-ciri belajar yang efektif itu? Ciri-ciri belajar yang efektif itu adalah belajar yang menyenangkan, dalam artian bahwa kita tidak merasa terbeban untuk belajar. Ciri yang kedua yaitu terjadwal dengan baik. Apa maksudnya terjadwal dengan baik? Kita akan membuat penjadwalan apakah kita akan menggunakan jadwal pagi, siang, atau malam dalam waktu durasi tertentu. Yang ketiga yaitu tidak memakan waktu. Artinya jangan jadikan sebagai beban buat belajar itu. Durasi belajar yang paling bagus itu adalah 50-10. Dalam artian 50 menit untuk belajar, 10 menitnya untuk merefresh otaknya. Kalian saat 10 menit itu bolehlah membuat permainan atau melihat bermain game dan sebagainya. 50 menitnya gunakan untuk belajar. Selanjutnya, Bu Guru juga akan memaparkan apa saja sih tips belajar yang efektif itu. Di sini Bu Guru akan memaparkan ada 16 tips belajar yang efektif. Yang pertama, berdoa. Jangan lupa berdoa. Kemudian yang kedua, pahami apa yang menjadi gaya belajarmu. Dalam artian apakah kamu senang menghafal, atau menonton sambil belajar, atau menulis sambil belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, rasakan itu belajar itu adalah merupakan suatu kebutuhan. Jangan merasa terpaksa. Yang keempat, cari tempat belajar yang nyaman. Yang lima, rutin dan tidak lama. Dalam artian lama tapi tidak berguna. Lebih baik rutin dilakukan dalam berapa jam atau 1 jam, kemudian selanjutnya yang keenam itu adalah bagi waktu belajarmu. Dalam artian kapan waktunya untuk kamu belajar, kapan waktunya untuk kamu bermain. Yang ketujuh, lakukan diskusi. Kalau kamu tidak pahami, tanyakan kepada kakakmu atau orang tuamu atau bahkan teman sejawatmu. Yang kedelapan, cari cara agar bisa konsentrasi. Yang kesembilan, pahami, jangan menghafal. 10, bertanyalah. Budayakan, jangan malu bertanya. 11, coba terus lakukan meskipun itu gagal. Yang ke-12, sukai mata pelajarannya, jangan tidak disukai. Gurunya tidak disukai, otomatis pelajarannya tidak disukai. Jangan seperti itu. Yang ke-13, manfaatkan fasilitas yang tersedia. Buat review atau peta materinya.
15. Buat kesimpulan dan ajarkan kepada yang lain. Jangan ilmunya dipendam. Yang terakhir, coba ikuti latihan soalnya. Kalau tadi Bu Guru memaparkan tips belajar secara umum, sekarang Bu Guru akan paparkan bagaimana sih tips belajar yang efektif selama pandemi ini. Yang pertama, temukan ruang belajar yang nyaman. Yang kedua, siapkan perlengkapan alat belajarmu berupa buku, alat tulis yang lainnya. Yang ketiga, pastikan jaringan internet atau kuota. Yang keempat, perhatikan jadwal belajar di sekolah. Biasanya akan dikirimkan lewat WA. Kalau tadi Bu Guru memaparkan tips belajar secara umum, sekarang Bu Guru akan paparkan bagaimana sih tips belajar yang efektif selama pandemi ini. Yang pertama, temukan ruang belajar yang nyaman. Yang kedua, siapkan perlengkapan alat belajarmu berupa buku, alat tulis yang lainnya. Yang ketiga, pastikan jaringan internet atau kuota. Yang keempat, perhatikan jadwal belajar di sekolah. Biasanya akan dikirimkan lewat WA. Jauhkan HP saat belajar. Lebih baik fokus gunakan laptop atau komputer. Yang keenam, jaga kesehatan selama pandemi ini. Dan selanjutnya jangan hanya sekedar di pandemi saja jaga kesehatan. Yang ketujuh, berdiskusilah secara online. Di sana kalian bisa melalui Zoom meeting dan sebagainya. Yang kedelapan, buat catatan atau review. Kalau tadi Bu Guru memaparkan tips belajar yang efektif selama pandemi, sekarang kita akan lebih fokus kepada pembelajaran selama pandemi ini, yaitu kita menggunakan pembelajaran daring. Apa saja yang familiar pembelajaran daring? Yaitu ada WhatsApp atau WA. Yang kedua ada Telegram. Yang ketiga ada Zoom. Di sini kalian bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung. Yang keempat ada Google Classroom. Yang kelima ada Google Form.